Halo sobat nih gas lagi Martial God Asuranya. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Chu Feng bertarung melawan gadis Rou yang menghalangi jalannya untuk masuk ke dalam menara. Di sini Chu Feng pada akhirnya ia pun menang di dalam pertarungan itu dan itu membuatnya berujar, "Hei, kau sudah kalah." Ya, melihat kemampuan Chu Feng yang sungguh sangat luar biasa dapat mengalahkan putrinya, membuat MILF ini ia berujar, "Hei, Rou bisa kalah? Ini tidak mungkin," ujar maknya Rou. Namun ya, selain mereka berdua, ada seorang master tua lainnya yang tiba-tiba saja datang. Di mana master tua itu ya tidak lagi menghalangi, tapi ia mengapresiasi kemampuan milik Chu Feng. Ini sungguh luar biasa. Dan ternyata orang tua yang datang itu adalah Master Sekte. Master Sekte dari Sekte Ascension. Di sini Tetua Shi ia pun menyapanya, namun disapa oleh Tetua Shi membuat Master Sekte ini ia berujar, "Ah, Master Shi, kita ini ya berasal dari satu generasi yang sama. Jadi ya kau tidak perlu memberikan hormat kepada diriku. Kau bisa memanggilku dengan nama saja," ujar kakek tua itu. Ya, atas permintaan itu, di sini Tetua Shi ia pun berujar, "Ah, baiklah. Kalau begitu ya, saya akan memperlakukan Anda layaknya sebagai teman dekat." Dan untuk master tua itu, ia pun penasaran dengan bocah yang luar biasa ini dengan berujar, "Hei, teman kecil, bolehkah aku tahu siapakah namamu?" Ya, meninggalkan pertanyaan itu, di sini Chu Feng ia berujar, "Ah, Junior Chu Feng memberikan salam kepada senior." Dan melihat kemampuan Chu Feng yang sungguh sangat luar biasa, di sini kakek tua ini ia pun berujar, "Teman kecil, ya, kau sungguh luar biasa berbakat. Kau dapat menggunakan skill Irtin Tabu dengan sangat mudah. Jadi ya wajar saja jika gadis kecil itu ia dapat kalah dari dirimu. Master Shi, ya, kau mendapatkan murid yang sungguh sangat jenius. Selamat ya, Master Shi." Sedangkan untuk Chu Feng, ia pun mengkonfirmasi taruhannya dengan gadis Rou itu kepada master tua ini dengan berujar, "Senior, sebelumnya ya Nona Rou ia mengatakan jika aku dapat mengeluarkannya dari dalam lingkaran kecil itu, maka menara ini akan menjadi milik hutan Canut Selatan. Bolehkah saya tanya apakah kata-kata ini masih berlaku?" Tanya dari Chu Feng. Ya, tentu saja teman kecil. Karena Nyonya Sekte telah mengatakannya iya, maka dari itu dia akan menepati janjinya. Benar kan, Suyan? Ya, karena kami telah setuju, maka dari itu ya tentu saja. Lagi pula ya, sejak awal menara ini ya memang milik hutan Jalur Selatan, ujar MILF itu dengan senyum di wajahnya. Ya, setelah mendapatkan konfirmasi itu, di sini Chu Feng ia pun akan masuk ke dalam menara itu. Dan itu membuatnya berujar, "Ah, baiklah, jika hal itu benar, lantas kapan kalian akan membuka formasi penghalangnya?" Ujar dari Chu Feng. Ya, baiklah. Silakan teman kecil. Tapi ya sebelum dibuka, aku juga ingin berbicara dengan dirimu sebentar, ujar kakek tua itu. Hei, mendengar hal itu membuat Chu Feng bertanya, "Ada apa senior? Apakah ada yang salah?" Tidak. Senior tua ini hanya ingin meminta kepada dirimu, ujar kakek tua itu yang membuat Chu Feng bertanya, baiklah, katakan saja senior, sambut dari Chu Feng. Tapi sebelum mengatakan apa yang ia mau, di sini kakek tua itu ia pun meminta kepada para tetua untuk mengirimkan para murid-murid ini kembali dulu ke dalam asrama. Dan setelahnya master tua itu ia pun berujar, aku yakin kalau Master Shi pasti telah tahu tentang masterku, Ketua Sekte Ascension yang sebelumnya. Ia telah meninggal 5 tahun lalu. Dan apakah Master Shi tahu bagaimana masterku meninggal? Di sini ya, Tetua Shi ia berujar kalau master itu sungguh sangat kuat. Maka dari itu ya, aku menduga kalau guru dari master tua ini meninggal karena usia. Ya, Master Shi, itu tidak sepenuhnya benar. Masterku memang ia telah mencapai usianya. Namun ya, beliau meninggal bukan karena usia, tapi ia meninggal di dalam menara. Dan sebenarnya bukan hanya kalian saja yang gagal dalam mencapai puncak menara ini, tapi ya memang tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya. Bahkan untuk master terdahulu, ia juga gagal dalam mencapai puncak. Bahkan untuk masterku saja, saat ia masih muda, ia adalah orang yang sangat jenius yang ada di Sekte Ascension ini.
Bahkan setelah ia memasuki hutan Chanwood Pusat, ia menjadi murid inti yang terkenal dan jika saja ia tidak bersikeras untuk kembali ke Sekte Ascension, sudah pasti ia akan menjadi seorang pejabat di Gunung Chanwood Pusat. Dan di masa jayanya, Master Yi mencoba untuk menaklukkan menara ini. Namun sayangnya ia gagal. Dan itu mengganggu pikirannya. Dan itu juga membuat dirinya memutuskan untuk mencobanya sekali lagi di usianya yang telah tua. Namun ya, siapa yang menduga kalau ternyata begitu ia memasuki menara lagi dan ia ternyata tidak pernah kembali. Dan setelah 1 tahun berlalu, aku tahu jika masterku mungkin saja sedang mengalami kecelakaan di dalam menara itu. Karena itulah aku mengatakan kepada dunia kalau masterku telah tiada. Mendengar hal itu, di sini Chu Feng ia berujar, senior, bukankah kau bisa tahu kalau master itu masih hidup atau tidak dengan cara memasuki menara ini dan memeriksanya langsung? Lantas bagaimana? Tidak. Aku telah mencobanya untuk masuk, namun ya tekanan yang ada di dalam sana sungguh sangat kuat, apalagi yang ada di lantai 7 dan aku tidak dapat melangkah lagi. Sedangkan untuk masterku, ia telah mencapai lantai 8 dan oleh karena itulah aku tidak bisa melihatnya, ujar kakek tua itu. Ya, mendengar hal itu, di sini Chu Feng ia pun bertanya, lantas untuk Nona Rao, kau pernah memasuki ke dalam menara sebelumnya kan? Bolehkah aku tahu telah mencapai lantai berapakah kau saat itu? Cih, kenapa aku harus memberitahukanmu? Ujar gadis Rao itu. Tapi di sini emaknya ia berujar, putriku, dia kurang berbakat. Ia hanya bisa sampai ke lantai 6 doang. Mendengar hal itu, di sini Chu Feng ia pun menebak. Senior, apakah kau ingin meminta tolong kepada diriku untuk membawakan jasad dari master senior itu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kakek tua ini. Ya, jika kau bertemu dengan jasadnya, kuharap ya kau bisa membawanya kembali dengan utuh, ujar kakek tua ini. Ya, tentu saja aku akan melakukannya. Dan jika junior ini bertemu, ya junior ini pasti akan membawakannya, sambut dari Chu Feng. Namun sebelum masuk, kakek tua ini ia juga berujar, Junior Chu, menara ini adalah sebuah formasi yang sangat kuat. Bahkan untuk masterku saja ia sampai kehilangan nyawanya. Oleh karena itulah Junior Chu, jangan sampai kau memaksakan diri. Dan jika merasa tidak kuat untuk melanjutkannya lagi, lebih baik kau menyerah saja. Baik, terima kasih sarannya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin, sambut dari Chu Feng. Dan benar saja, kini Chu Feng ia pun memasuki menara itu. Dan untuk dari lantai-lantai awal ternyata tidaklah terpengaruh, tidak ada pengaruh apapun bagi Chu Feng. Bahkan untuk lantai 2, lantai 3 sampai ke lantai 5 masih tidak ada rasa apapun. Bahkan untuk di lantai 6 sekalipun, tidak ada rasanya. Bahkan di sini di lantai ke-8 yang terasa sangat berat akan tekanan untuk orang lain ternyata masih tidak terasa apapun bagi Chu Feng. Hingga di lantai 9 lah Chu Feng ia pun berhasil bertemu dengan jasad seseorang. Hei, kerangka siapa ini di lantai 9? Bukankah seharusnya dia ada di lantai 8? Namun melihat ada jasad master kuat di sini, Chu Feng ia juga berujar, Egi, saat aku masuk ke dalam hutan Chanwood, aku memang berjanji akan membantu dirimu untuk mencari sumber daya energi. Tapi ya untuk kali ini ya kita tidak bisa memakainya. Hei, kenapa? Sambut dari Egi. Ya, aku telah berjanji kepada Master Ascension untuk membawakan jasad master mereka ini dengan utuh. Jika kita menyerap energinya, bagaimana bisa itu dikatakan masih utuh? Mendengar hal itu di sini Egi pun tidak terima dan ia juga memberikan sebuah saran. Bagaimana kalau kau bantu aku untuk menyerap semua kekuatannya dan setelahnya, kita hancurkan saja semua tulang-tulang itu dan dengan begitu ya, kau bisa katakan kalau kau tidak menemukan apapun, semuanya akan baik-baik saja, ya kan? Ujar dari Egi. Mendengar hal itu di sini Chu Feng ia pun tidak setuju. Egi, kalau janji itu ya harus ditepati. Bagaimana bisa aku menerima permintaan dari Master Sekte dan diam-diam berbuat tidak jujur kepada dirinya? Itu tidak mungkin, Egi, ujar dari Chu Feng yang membuat Egi kesal. Terus kita apakan tulang-tulang ini? Bukankah lebih baik kau gunakan sendiri? Tapi ya melihat Chu Feng yang sepertinya memang tidak mau membuat Egi sangat kesal. Sudahlah, mustahil juga ratu ini memenangkan debat dengan dirimu. Ratu ini telah menyerah. Baiklah, bawalah dia dan lanjutkan perjalananmu, ujar dari Egi. Baiklah Egi, tenang saja. Setelah memasuki hutan Chanwood Pusat, aku akan meluangkan waktuku untuk membantu dirimu mencari sumber daya untuk dapat memulihkan kekuatanmu. Tidak,
tidak usah repot-repot. Ratu ini tidak secemas itu kok. Apalagi ya kau ingin memulihkan kekuatanku. Sampai kau mati sekalipun ya kau juga tidak akan bisa memulihkan energi yang cukup kuat untuk diriku. Dan ya jika kau memang ingin melakukannya, kau bisa mengandalkan orang tuamu. Jika kau ingin, kau tidak perlu kerja keras sampai segitunya kok. Ujar dari Egi. Ya melihat Egi yang sepertinya merajuk, di sini Chu Feng ya pun tetap menyimpan tengkorak itu di dalam sebuah kantong khusus miliknya. Dan di dalam perjalanan Chu Feng menuju lantai terakhir, ia pun menemukan sebuah pintu dimensi yang berbeda daripada pintu-pintu yang sebelumnya, yang hanya ada anak tangga. Hei, mungkinkah ini adalah lantai terakhir yang ada di menara ini? Pikir dari Chu Feng. Dan Chu Feng ia juga menduga sepertinya ada tes yang sesungguhnya di tempat ini. Dan pantas saja tidak ada seorang pun selama ribuan tahun yang dapat mencapai lantai ini. Baiklah, kalau begitu ya, ayo kita masuk. Dan kini sesaat setelah Chu Feng masuk ke dalam pintu itu, ia pun merasakan kalau formasi susunan yang ada di dalam ini benar-benar mempengaruhi semua indera miliknya. Dan itu membuatnya berujar, bertahan di dalam sini rasanya sangat tidak nyaman. Ya walaupun aku bisa menahannya, tapi ya ini tidak nyaman sekali, ujar dari Chu Feng. Tapi di sini Chu Feng yang tetap memutuskan untuk merangsek masuk, hingga tanpa sadar kini ia telah tiba-tiba saja telah sampai di ujung pintu itu, dan ia menemukan beberapa helai rambut. Lah, ada helai rambut. Jelas-jelas ini pasti adalah rambut milik gadis Drow. Jelas-jelas dia juga telah sampai ke lantai 9. Bahkan sampai berjalan di lorong ini. Tapi kenapa dia sampai berbohong kalau dia cuma bisa sampai ke lantai 6? Pikir dari Chu Feng. Namun di sini Chu Feng yang terus berjalan di dalam lorong ini, ia pun merasakan aura milik gadis Drow yang mulai menghilang, dan sepertinya ia gagal di dalam tes lorong panjang ini. Pikir dari Chu Feng. Yang artinya, ya jelas aku lebih baik daripada dirinya. Hingga pada akhirnya di ujung lorong Chu Feng ia pun bertemu dengan sebuah patung. Hei, ada patung. Apakah ini adalah patung Patriark Bailey Xuankong? Maka dari itu, di sini Chu Feng ia pun mengucapkan salam. Ya, hormat kepada leluhur, ujar dari Chu Feng, yang membuat kini patung yang ada di depannya tiba-tiba saja bercahaya, dan pedang yang ada bersama patung itu juga mulai keluar dan menghampiri Chu Feng. Hei, pedang ini mengenali diriku kah? Pikir dari Chu Feng. Sini Chu Feng juga heran bagaimana bisa pedang ini mengenali dirinya. Dan sebagai warisan dari sekte Ascension, seharusnya benda ini diwariskan kepada penerus sekte agar bisa dapat mengenali masternya. Tapi kenapa jadi kepada diriku? Apa yang sebenarnya terjadi? Ujar dari Chu Feng. Tapi ya, karena leluhur yang membuatnya menjadi seperti ini, sudah pasti ia pasti memiliki rencananya sendiri. Pikir dari Chu Feng. Namun ya, begitu Chu Feng akan pergi meninggalkan tempat ini, ia pun merasakan ada perasaan yang sedang mengawasi dirinya. Hei, aku merasakan ada seseorang yang mengawasi diriku dari belakang. Apakah itu hanya bayanganku? Maka dari itu, di sini Chu Feng ia pun membalikkan badan, dan ia juga berujar di depan patung ini dengan berujar, baiklah leluhur, murid ini pamit untuk pergi dulu, ujar dari Chu Feng. Dan ternyata di sisi patung itu terdapatlah Jin Korin dari leluhur pendiri sekte. Waduh. Dan tak lama setelahnya, Chu Feng ia pun keluar membawakan pedang yang merupakan token sekte. Hei, melihat Chu Feng yang membawa token itu tentu saja membuat mereka terkesima. Di mana Chu Feng ia juga berujar, "Senior, benda inilah yang aku temukan di atas sana. Dan aku yakin benda ini pasti adalah token yang ditinggalkan oleh leluhur, ya kan?" Tanya dari Chu Feng, dan hal itu pun dibenarkan oleh Master Sekte Ascension. Sedangkan untuk Tetua Shi, ia pun sungguh sangat senang dengan pencapaian dari Chu Feng hingga membuat dirinya memeluk Chu Feng yang telah ia anggap sebagai harapan bagi Canlut Selatan. Dan setelahnya di sini Master Sekte Ascension ia pun meminta kepada Chu Feng dan juga Senior Shi untuk ikut bersama dirinya. Dan kini mereka bertiga pun memasuki wilayah kediaman khusus milik leluhur sekte. Dan di tempat inilah Chu Feng yang melihat patung leluhur Bailey. Dan mereka para master sekte, mereka pun memberikan salam hormat kepada patung besar itu. Dan melihat Chu Feng yang tidak memberikan salam, membuat Tetua Shi ia berujar, Chu Feng, beliau adalah leluhur dari sekte Ascension, dan ia adalah teman dekat bagi leluhur Canlut Selatan. Dan kita juga harus memberikan salam, ujar Tetua Shi. Ya, mendengar hal itu, di sini Chu Feng ya pun memberikan hormat. Walaupun di sini Egi heran lah, mereka memiliki patung lah, buat apa coba?
Namun untuk Jufeng, ia pun juga sedikit heran. Tetuashi, Sekte Ascension, mereka memiliki patung leluhur mereka. Kenapa aku tidak pernah melihat patung dari leluhur Canus Selatan? Ya, di sini Tetuashi ia berujar kalau master leluhur mereka melarang kita untuk menggambar dirinya ataupun membuat patungnya. Oleh karena itulah kita tidak memiliki patung leluhur kita, ujar Tetuashi. Sedangkan untuk Master Ascension yang tahu kalau Jufeng telah diakui oleh token ataupun pedang yang ia dapatkan itu membuatnya berujar, Jufeng, kau telah diakui oleh pedang itu sebagai masternya. Kau sungguh sangat luar biasa hebat, Jufeng. Ujar kakek tua itu yang sangat bangga dengan Jufeng. Dan kini Master Sekte ia pun berencana untuk memberitahukan dunia kalau Canus Selatan dan juga Ascension telah bersekutu seperti perjanjian para leluhur mereka. Dan menurut wasiat para leluhur, mulai hari ini Sekte Ascension akan menjadi bagian dari Canus Selatan. Begitu juga dengan Canus Selatan akan mulai menjadi bagian dari Sekte Ascension. Dan mulai hari inilah kita akan membagi suka duka sekte kita bersama-sama, ujar Master Sekte itu. Namun di sini kakek tua itu ia juga berujar, ada alasan lain kenapa aku membawa kalian ke tempat ini. Karena memang aku ingin meminta bantuan dari Jufeng. Mendengar hal itu membuat Jufeng ia berujar, senior, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, ya katakan saja. Ya, sebelum menyampaikan tujuannya, di sini kakek tua itu ia pun menjelaskan kalau sebenarnya tidak hanya leluhur Canus Selatan aja yang tidak memberikan warisannya kepada penerusnya, tapi hal itu juga dilakukan oleh leluhur Ascension tentang teknik spesial milik para leluhurnya. Namun ya, para leluhur mereka malah menyimpannya di suatu tempat khusus. Di tempat itulah leluhur menyimpan teknik seni bela diri Tabo. Bahkan bukan Tabo biasa, tapi Irtin Tabo. Bahkan mereka juga memiliki skill unik yang merupakan skill gabungan milik para leluhur Canus Selatan juga Sekte Ascension yang akan dipadukan menjadi skill unik yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan skill Irtin Tabo saja bukanlah tandingannya. Dan nama skill unik itu adalah Dragon Phoenix Den in Sky yang merupakan skill yang tidak dapat dipelajari oleh semua orang karena hanya orang atau seorang jenius sejati saja yang dapat melakukannya. Dan aku yakin Junior Row dan juga Jufeng, kalian memiliki bakat untuk dapat menguasai teknik itu. Jadi ya, aku pikir mereka berdua harus berlatih skill itu bersama-sama. Namun untuk dapat melakukannya kita harus menemukan jasad dari leluhurku dulu. Maka dari itulah aku meminta agar Jufeng membawakan kembali dulu jasad dari leluhurku itu. Baiklah, kami berdua ingin mencobanya, ujar dari Jufeng dan juga gadis Row. Baiklah, karena kalian berdua ingin dan setuju, maka dari itu mari kita mulai, ujar kakek tua itu. Dan benar saja, kini mereka semua pun pergi menuju sebuah gate yang ada di dekat patung leluhur. Dan begitu kuncinya dimasukkan, maka terbukalah pintu yang sangat menyilaukan. Dan Jufeng dan juga gadis Row jelas mereka akan masuk ke dalam sana untuk mendapatkan skill unik kultivasi ganda. Dan usaha untuk mendapatkan skill baru itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Hujan boy, jadi agak lain pembawaannya, aduh. Dan sampai jumpa, terima kasih. Udah nonton lagi, bye.